Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Dari mulai Allah berikan makanan kepada kita, minuman kepada kita, kemudian juga Allah berikan tempat tinggal kepada kita, pakaian yang begitu banyak, pernak-perniknya juga Allah berikan kepada kita, berbarri wal bahri, warzaqnahum minat thayyibat, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah aku agungkan anak Adam, aku muliakan anak Adam, aku angkut mereka daratan, aku angkut mereka lautan, aku berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik-baik, dan aku sempurnakan bentuk kejadian manusia dibandingkan dengan bentuk kejadian manusia yang lain. Pemirsa, kalau saja kita suatu saat pergi ke Ragunan, kita melihat binatang yang begitu banyak, semua mereka berjalan dengan cara merangkak. Kepala tempat otak di sini, kemauan tempat nafsu di sini. Sementara kita manusia oleh Allah diberikan kesempurnaan. Kepala di atas tempat otak, kemauan tempat nafsu di bawah. Artinya apa? Manusia kata Allah makhluk yang paling sempurna. Setiap betul masalah yang pertama dipakai otak dulu, jangan pakai nafsu dulu. Coba Anda lihat surat As-Sin ayat 4. Allah pun berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kalau aku ciptakan manusia adalah makhluk yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia selalu mempergunakan otaknya, mempergunakan akalnya. Namun, kalau ada manusia yang tidak mempergunakan otak dan akalnya, dia termasuk golongan orang yang lemah. Kemudian aku lemparkan ke tempat yang sangat hina dan sangat hina. Siapa mereka? Orang yang tidak mempergunakan otaknya, tapi hanya mempergunakan hawa nafsu. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk tubuh makhluk yang lain, sudah saya sampaikan tadi beberapa ayat. Dan bagi para perempuan, itu merupakan keindahan. Bahkan Rasul pun bersabda, "Ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan. Perhiasan yang terindah di alam dunia yaitu seorang wanita yang shalihah. Mana sih wanita yang shalihah? Wanita yang cantik lahir maupun batin. Maaf pemirsa, saya banyak melihat di masyarakat kita banyak wanita cantik tapi kurang menarik. Bahkan dia dibenci oleh orang lain. Kenapa terjadi? Karena dia cantik hanya lahir, batinnya tidak cantik. Mungkin dia sombong, merasa paling cantik, merasa tinggi jabatan, merasa menjadi orang yang kaya, atau boleh jadi dia ini sombong karena saya orang paling hebat, orang paling terkenal, orang paling pintar. Namun banyak kita lihat orang yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi mereka disegani oleh orang, dihormati oleh orang, bahkan dikagumi oleh orang-orang. Kenapa? Karena mereka bersih lahir maupun batin mereka. Mereka tahu tata krama, tahu etika, tahu sopan santun, bahkan maaf. Sekarang kita lihat di TV, baca di koran, dengar di radio. Masya Allah, begitu banyak wanita yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Misalnya, ada yang merasa hidungnya kurang mancung, mereka operasi biar hidungnya mancung. Misalnya, ada yang dagunya pengen seperti lebah bergantung, dia operasi, dagunya dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya ada perempuan yang payudaranya kecil, dia berusaha untuk menjadikan payudaranya besar. Ada orang suka. Padahal, walaupun hidung mancung, kalau dia batinnya tidak baik, walaupun payudaranya besar, kalau dia hatinya memang sulas, orang tidak akan suka kepada mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan fitrah daripada Allah. Inilah yang terbaik kata Allah. Apapun yang Allah ciptakan buat kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kita lihat ada orang yang hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, dagunya seperti ini, tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan tampan. Kenapa kita harus ingkar dengan nikmat Allah? Artinya orang tadi tidak bersyukur dengan fitrah yang Allah berikan. Kalau dia tidak bersyukur dengan fitrah yang Allah berikan, tandanya orang tadi kufur dengan nikmat Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid."
siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah azabku sangat pedih. Jangan kufur dengan nikmat Allah pemirsa. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, agar kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitnah dari Allah. Jangan kita kufur dengan nikmat Allah. Rasul pun bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hatimu. Artinya apa di sini? Apa yang Allah berikan kepada kita, yang gendut, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, bersyukur. Tapi manusia kurang syukur. Coba Anda perhatikan. Orang yang gendut, lihat acara di TV, ada iklan, upang hati, pengen kurus, tetap aja gendut, nak kurus. Ada takdirnya gendut. Orang yang begeng, kelihatan kayak kurang gizi, pengen gendut, minum jamu biar gendut, tetap aja kurus. Orang yang hitam, dia lihat iklan di TV, Masya Allah, kata TV, trek, 6 minggu, bule, kalau cocok, kalau enggak jadi belang, bagaimana? Coba bersyukur dengan nikmat Allah. Orang bule kita bilang sudah tampan, sudah cantik, mereka pengen hitam, dia berjemur di pantai, hanya pakai celana dalam doang, pengen hitam. Kenapa? Kurang syukur dengan nikmat Allah. Padahal jelas yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan putih, bukan hitam, bukan kurus, bukan gemuk, bukan bentuk tubuh yang aduhai seperti gitar Spanyol, tapi hati kita. Yuk sekarang mantapkan biar hati kita lurus menghadap hanya kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, tujuan hidup kita libtigoti mardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Amin. Pemirsa, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu hadir dan